Bapak dan teman-teman, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis strategis dan perumusan strategi bisnis untuk PT Kalbe Farma Tbk. PT Kalbe Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan kesehatan terintegrasi terbesar di Indonesia dan telah berdiri sejak tahun 1966. Perusahaan memiliki 4 segmen bisnis utama, yaitu obat resep, produk kesehatan, produk nutrisi, dan distribusi dan logistik. Struktur bisnis yang terdiversifikasi ini menjadi salah satu kekuatan Kalbe karena perusahaan tidak hanya berfokus pada satu kategori produk kesehatan. Selain itu, Kalbe juga didukung oleh portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi yang luas, serta kemampuan R&D yang menjadi fondasi penting bagi inovasi perusahaan. Karena memiliki bisnis yang luas dan berada di industri yang sangat dinamis, Kalbe menjadi perusahaan yang menarik untuk dianalisis dari perspektif strategic management. Dari sisi arah strategis, Kalbe Farma menempatkan kesehatan masyarakat, inovasi, kekuatan merek, dan manajemen yang unggul sebagai bagian penting dari visi perusahaan. Hal ini juga tercermin dalam misinya, yaitu Improve Health for a Better Life. Dari arah tersebut, terdapat beberapa tujuan strategis yang relevan dengan analisis kami, yaitu mempertahankan pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan, memperkuat inovasi, melakukan transformasi digital, dan memperluas pasar. Arah strategis ini kemudian menjadi penting ketika kami menentukan strategi yang akan direkomendasikan, karena strategi tersebut harus tetap sesuai dengan kapabilitas dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, kami mulai dengan melihat faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi posisi strategis Kalbe Farma. Berdasarkan Pestle Analysis, kami melihat bahwa lingkungan eksternal Kalbe Farma memberikan kombinasi antara peluang dan ancaman. Dari sisi politik, pemerintah terus mendorong transformasi sistem kesehatan dan penguatan industri farmasi nasional. Dari sisi ekonomi, pertumbuhan permintaan produk kesehatan menjadi peluang, tetapi perusahaan tetap menghadapi resiko dari fluktuasi nilai tukar dan ketergantungan terhadap bahan baku impor. Dari sisi sosial, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat dan preventive healthcare membuka peluang bagi Kalbe untuk mengembangkan produk dan layanan kesehatan yang lebih preventif. Sementara itu, perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, data analytics, dan digital health juga menciptakan peluang baru bagi perusahaan. Namun, peluang tersebut datang bersama beberapa ancaman, terutama meningkatnya persaingan industri, tergantungan terhadap bahan baku impor, serta perubahan regulasi yang harus terus diikuti perusahaan. Jadi, secara umum kami melihat bahwa digital health dan preventive healthcare merupakan peluang eksternal yang paling relevan dengan arah strategi Kalbe Farma ke depan. Selain melihat lingkungan makro melalui Pestle, kami juga perlu melihat bagaimana struktur persaingan di dalam industri kesehatan itu sendiri. Untuk itu kami menggunakan Porter's Five Forces. Kami menganalisis struktur persaingan industri farmasi. Threat of new entrants berada pada tingkat medium-low karena industri ini memiliki entry barriers yang cukup tinggi, seperti kebutuhan investasi, regulasi yang ketat, kemampuan R&D, serta pentingnya reputasi dan kepercayaan konsumen. Untuk bargaining power of suppliers berada pada tingkat medium, terutama karena masih terdapat ketergantungan terhadap bahan baku impor. Sementara bargaining power of buyers berada pada tingkat medium high karena konsumen dan institusi memiliki berbagai pilihan produk dan semakin mempertimbangkan harga maupun kualitas. Dari threat of substitutes berada pada tingkat medium karena terdapat alternatif seperti produk herbal, suplemen, dan pendekatan kesehatan lainnya. Yang paling menonjol adalah rivalry among existing competitors yang berada pada tingkat tinggi. Kalbe harus bersaing dengan perusahaan farmasi lokal maupun multinasional dalam aspek inovasi, kualitas, harga, distribusi, dan pemasaran. Oleh karena itu, kesimpulan dari Five Forces kami adalah bahwa industri ini tetap menarik, tetapi Kalbe perlu mempertahankan diferensiasi melalui inovasi dan efisiensi operasional. Selanjutnya, kami masuk ke internal analisis untuk melihat sumber daya dan kapabilitas yang menjadi dasar keunggulan Kalbe Farma. Kalbe memiliki kombinasi tangible dan intangible resources, mulai dari fasilitas manufaktur, jaringan distribusi nasional, dan kondisi keuangan yang kuat, hingga intangible resources seperti kekuatan merek, reputasi, dan kemampuan R&D. Resources tersebut kemudian didukung oleh kapabilitas perusahaan dalam inovasi produk, distribusi, dan operational excellence. Jadi, yang penting bukan hanya apa yang dimiliki Kalbe, tetapi bagaimana resources tersebut dapat dikombinasikan untuk menciptakan value. Hal tersebut kemudian kami lihat melalui value chain analysis. Kalbe memiliki value chain yang terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, marketing, hingga customer service. Aktivitas tersebut juga didukung oleh human resources, technology development, procurement, dan firm infrastructure. Integrasi antar aktivitas ini memungkinkan Kalbe menciptakan efisiensi sekaligus mendukung inovasi dan customer value. Selanjutnya, kami menggunakan VRIO
untuk melihat resources mana yang benar-benar menjadi competitive advantage. Hasil menunjukkan bahwa brand portfolio, national distribution network, dan corporate reputation merupakan sumber sustainable competitive advantage karena memiliki value relatif sulit ditiru dan didukung oleh organisasi. Sementara itu, R&D dan business diversification memberikan temporary competitive advantage, sedangkan digital transformation dan financial strength lebih mencerminkan competitive parity. Jadi, 3 kekuatan utama yang menjadi fondasi competitive advantage Kalbe adalah brand, distribution, dan reputation. Ketika hasil internal analisis ini digabungkan dengan kondisi eksternal, SWOT menunjukkan bahwa Kalbe memiliki posisi internal yang kuat, tetapi tetap menghadapi berbagai weaknesses seperti ketergantungan terhadap sebagian bahan baku impor dan kebutuhan investasi yang besar. Di sisi eksternal, peluang utama berasal dari digital healthcare, healthy lifestyle trend, dukungan pemerintah, dan aging population. Sementara ancaman utamanya adalah persaingan yang semakin tinggi, perubahan regulasi, dan risiko supply chain. Kemudian hasil SWOT ini kami terjemahkan dalam TOWS Matrix. Dari sini muncul beberapa arah strategi seperti digital healthcare, penguatan inovasi, dan supply chain serta market expansion. Yang menjadi perhatian utama adalah strategi SO, yaitu strength dan opportunities, yaitu bagaimana kami memanfaatkan kekuatan brand, distribution network, dan innovation untuk menangkap peluang digitalisasi dan perkembangan kebutuhan kesehatan. Dari sinilah kami kemudian mengembangkan strategi alternatif dan memilih integrated digital healthcare ecosystem strategy sebagai rekomendasi utama. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan TOWS, kami mengidentifikasi 3 alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh PT Kalbe Farma Tbk. Alternatif pertama adalah strategi ekosistem layanan kesehatan digital terintegrasi yang berfokus pada pengembangan layanan kesehatan digital, pemanfaatan AI dan analitik data, serta peningkatan pengalaman pelanggan. Alternatif kedua adalah strategi penguatan rantai pasok dan inovasi yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor, serta memperkuat kemampuan penelitian dan pengembangan perusahaan. Alternatif ketiga adalah strategi ekspansi pasar melalui preventive healthcare, yaitu dengan memanfaatkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat melalui pengembangan produk nutrisi, kesehatan preventif, serta perluasan pasar. Dari ketiga alternatif tersebut, masing-masing memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan Kalbe Farma. Namun kami perlu mempertimbangkan kesesuaiannya dengan kekuatan internal perusahaan, peluang eksternal, serta kemampuan implementasinya sebelum menentukan strategi yang paling tepat. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi kami untuk memilih strategi yang direkomendasikan. Berdasarkan evaluasi terhadap 3 alternatif strategi yang telah kami identifikasi, kami merekomendasikan strategi ekosistem layanan kesehatan digital terintegrasi sebagai strategi utama bagi PT Kalbe Farma Tbk. Strategi ini dipilih karena memiliki kesesuaian yang kuat dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Dari sisi internal, Kalbe memiliki kekuatan berupa portofolio merek yang kuat, jaringan distribusi nasional, reputasi perusahaan, serta kemampuan penelitian dan pengembangan. Sementara dari sisi eksternal, pengembangan teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan memberikan peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan. Strategi ini akan dijalankan melalui 3 pilar utama. Pertama, pengembangan platform layanan kesehatan digital untuk meningkatkan akses dan pengalaman pelanggan. Kedua, inovasi berbasis data melalui pemanfaatan AI dan analitik data untuk mendukung inovasi produk serta pengambilan keputusan. Ketiga, keunggulan operasional digital melalui digitalisasi proses bisnis dan rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi. Dengan mengintegrasikan ketiga pilar tersebut, Kalbe tidak hanya dapat memanfaatkan tren digitalisasi di industri kesehatan, tetapi juga memperkuat keunggulan yang sudah dimiliki. Pada akhirnya, strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, inovasi, efisiensi operasional, dan daya saing perusahaan, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dalam implementasi strategi ekosistem layanan kesehatan digital, Kalbe Farma perlu memperhatikan beberapa aspek etika. Pertama, perlindungan data dan privasi, terutama karena layanan digital dapat melibatkan data pengguna yang bersifat sensitif. Kedua, penggunaan AI secara bertanggung jawab, sehingga teknologi digunakan secara transparan dan tidak menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Ketiga, perusahaan perlu menjaga tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya harus berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan bisnis, tetapi juga harus dilakukan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam implementasi strategi ini, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Pertama, investasi teknologi dan infrastruktur digital yang diperlukan untuk mengintegrasikan berbagai layanan dan proses bisnis. Kedua, kesiapan sumber daya manusia, terutama dalam meningkatkan kompetensi digital dan pengelola perubahan organisasi. Ketiga, keamanan dan tata kelola data. Perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta menjaga kepercayaan pelanggan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan evaluasi secara berkala melalui KPI untuk memastikan strategi berjalan sesuai tujuan. Dengan implementasi yang dilakukan secara bertahap dan didukung oleh koordinasi antar unit bisnis, strategi ini dapat diterapkan secara lebih efektif. Berdasarkan hasil analisis eksternal, industri kesehatan Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang positif. Hal ini didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, perkembangan teknologi digital, serta dukungan pemerintah terhadap sektor kesehatan. Dari sisi internal, Kalbe Farma memiliki keunggulan kompetitif melalui portofolio merek, jaringan distribusi nasional, kemampuan R&D, dan kondisi keuangan yang kuat. Hasil SWOT dan TOWS juga menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang untuk memanfaatkan kekuatan tersebut dalam menghadapi perkembangan industri. Oleh karena itu, kami merekomendasikan Integrated Digital Healthcare Ecosystem Strategy, strategi yang dipilih karena mampu memanfaatkan kekuatan internal Kalbe sekaligus menangkap peluang digitalisasi di industri kesehatan. Implementasinya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, pengalaman pelanggan, inovasi layanan, serta menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi digital dapat menjadi salah satu penggerak utama bagi Kalbe Farma untuk mempertahankan daya saing sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Demikian kesimpulan dan rekomendasi dari analisis strategis kami terhadap PT Kalbe Farma Tbk. Terima kasih atas perhatiannya.